Halo, saya Irsbun Arif dari Forum News Network bersama dengan Bung Rocky Gerung. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua ini. Jadi Ramadan sudah memasuki hari ke-6 ya hari ini. Mudah-mudahan Anda tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Bung Rocky, Yes. ini yang rame berita di publik itu soal rencana mudik, dan itu berkaitan juga penyebaran COVID pasti ya, karena ini ada kontroversi soal vaksin Nusantara. Tapi sebelum kita ngomongin dua topik yang iya, kalau mau kita bilang serius kita cukup serius, tapi kalau kita mau bikin infotainment juga tetap bisa. Ini tadi Anda katanya sama teman-teman baru aja demo gitu ya soal Myanmar, benar? Oh ya, saya ini ada logonya nih. Ya. Bisa lihat nggak nih ya? Oke. Itu Bike for Myanmar. Oke. Bike for Myanmar. Saya baru bersama dengan aktivis HAM segala macam demo di depan ASEAN. Terus pergi ke kedutaan Myanmar di Jalan Haji Agus Salim. Jadi kira-kira ada 100-150 bikers tadi datang dari komunitas pegawai dan ya masyarakat umum yang peduli hak asasi manusia. Ada banyak wartawan di situ tuh. Nah ini kalau dilihat ini logonya itu 3 jari. Ini tanda perjuangan demokrasi di Myanmar dari teman-teman masyarakat sipil. Jadi ini bukan tanda 3 periode lah. Jangan salah sangka nih. Ini tiga jari ini adalah tanda perjuangan masyarakat sipil untuk demokrasi. Di sini justru terbalik. 3 jari itu tanda untuk membunuh demokrasi itu. Karena dianggap 3 periode itu. Kalau nggak salah ini saya baca beritanya ini, tapi sumbernya dari Thailand, itu kepala junta militernya itu akan hadir di Jakarta ya, akan ada pertemuan ASEAN membahas soal Myanmar ini. Ya, itu bakal jadi semacam ketegangan diplomatik karena Indonesia memang secara resmi berupaya untuk menjadi, ya biasalah ASEAN harus jadi semacam tempat negosiasi itu. Tapi bagi masyarakat sipil itu ada sesuatu yang agak kurang enak gitu, karena Indonesia barusan dinobatkan sebagai negara dengan indeks demokrasi yang makin turun tuh. Jadi ada hal yang agak mendua di situ. Tapi kita coba aja, karena bagaimanapun ASEAN harus bersuara, memberi semacam dorongan agar supaya junta di Myanmar itu diakhiri itu. Karena ASEAN terikat dengan semacam protokol untuk menyelesaikan soal-soal konflik regional dengan peralatan damai. Dan ASEAN harus mendorong agar supaya demokrasi dipulihkan di Myanmar. Jadi bagus juga Jakarta jadi tempat untuk memulai pembicaraan. Mungkin awalnya di Jakarta sekaligus mengingatkan publik Jakarta bahwa kita juga punya potensi masuk dalam jebakan sebut aja neo-otoritarianisme. Jadi itu nanti kita bahas nanti setelah ada peristiwanya. Ya, tapi kalau ngomong soal demo ini ada sedikit kenangan tentu saya tentang Myanmar, terutama ibu kotanya dulu yang lama ya, Yangon ya. Pada tahun 90 itu ketika masih junta militer berkuasa di sana, saya pernah berkunjung ke sana gitu. Yang menarik adalah saya melihat pemandangan di tepi-tepi danau itu banyak payung-payung lebar gitu yang tidak ditaruh di atas tapi ditelungkupkan gitu, Bung Rocky. Jadi direbahkan ke belakang itu, payungnya kira-kira ukurannya lebih besar 2 kali dari payung kita. Saya tanya pada diplomat kita yang ada di Yangon, untuk apa itu? Itu rupanya itu semacam teritori untuk pacaran, gitu ya. Jadi mereka boleh bebas berpacaran di taman-taman kota dan cukup ditutup dengan payung yang direbahkan tadi. Nah, Anda bisa bayangkan, kebanyakan yang pacaran tuh mahasiswa dan mereka itu kan pada pakai sarung, tidak pakai celana seperti kita gitu ya. Nah, saya nggak meneruskan karena ini bulan puasa gitu. Apa yang terjadi. Tetapi bukan itu poinnya yang saya sampaikan. Mengapa? Ternyata pada waktu itu junta militer itu memberi semacam katarsis supaya mahasiswa nggak demo. Jadi disilakan mereka pacaran gitu. Daripada kalian demo, udah saya fasilitasi tempat-tempat untuk berpacaran. Itu Yangon pada tahun 90-an. Kita tuh sekarang suasananya berbeda. Ya, itu periode ketika negara-negara Asia itu masih berstatus tidak demokratis. Semua di Myanmar ada junta, di Thailand ada pemerintahan militer, Indonesia juga
Orde Baru masih ada, di Korea Selatan masih dikuasai oleh pemerintahan militer, Pak Chung Ki segala macam tuh. Jadi sebetulnya kita sudah berevolusi jauh tuh. Dan payung-payung itu menandakan bahwa bagaimanapun dalam keadaan apapun gairah untuk memadu cinta itu tidak boleh dihalangi oleh rejim otoriter. Jadi ingat apa zaman lama ya dulu ya, Imada begitu ya. Buku Pesta dan Cinta. Oke, balik lagi ke Jakarta, Bung Rocky. Jadi sempat heboh karena pemerintah kan baru saja mengeluarkan larangan untuk mudik itu tanggal 6 sampai 17 Mei. Jadi semua moda transportasi dilarang untuk beroperasi. Nah, yang menarik itu tanggal berapa ya? Tanggal 15 atau tanggal 14 kemarin itu Kakor-Lantas, Kepala Korlantas Polri itu menyatakan bahwa karena ditutup tanggal 6 sampai tanggal 17, kalau mau pulang kampung atau mudik, jadi saya teringat lagi nih soal perbedaan pulang kampung dan mudik. Disebutkan bahwa kalau Anda mau pulang sebelum tanggal 6 atau tanggal 5 gitu, itu akan diperlancar lalu lintas pulangnya. Nah, ini saya lagi mikir-mikir ini unik juga, tapi kemudian sehari kemudian diralat gitu bahwa pengertian tidak boleh mudik seperti itu. Nah, ini kan mengingat kita tahun lalu ketika Pak Jokowi menyatakan kalau pulang kampung boleh, tapi kalau mudik tidak boleh. dan ini juga kaitannya dengan vaksin nanti, makin Nusantara yang kita bicarakan karena makin seru nih peristiwanya. Tapi satu hal yang saya melihat betapa seringkali kebijakan-kebijakan publik yang disampaikan oleh pemerintah itu membingungkan publik. Ya, karena pemerintah sendiri nggak punya fokus. Kan tetap mendua, mau proteksi kesehatan atau mau aktifkan ekonomi rakyat. Jadi dilema itu membingungkan petugas di lapangan tuh. Karena presiden sendiri nanti presiden yang ambil alih semua itu kan. Ya oke, saya putuskan untuk mudik, saya putuskan tidak mudik. Jadi presiden mengumpankan sebuah isu untuk dia nikmati sebagai pencitraan karena dia yang akan putuskan. Jadi kita udah hafal pola itu tuh. Padahal sebetulnya orang udah nggak peduli lagi tuh mau presiden mau pencitraan apa nggak pencitraan. Faktanya adalah presiden terganggu dengan keadaan ekonomi politik, lalu mulai cari cara untuk merangkul. Ada rencana 3 periode yang mungkin bakal tertunda, maka mulai dibujuk beberapa tokoh istana diutus ke partai-partai untuk membujuk oposisi segala macam. Jadi kita anggap aja bahwa ini satu periode di mana istana memperlihatkan kebingungannya tuh. Jadi kita nonton kebingungan sebetulnya. Karena itu petugas bawahannya juga ya mondar-mandir aja menunggu sinyal dari presiden. Ya. Dan sebenarnya itu tidak bisa disalahkan ya, walaupun sebenarnya sudah ada pemberitahuan resmi tanggal 6 sampai 17 dilarang mudik, tapi di alam bawah sadar kita itu tadi ketidakkonsistenan kebijakan pemerintah jadi membuat para petugas atau bahkan pengambil kebijakan di lapangan seperti Korlantas Polri tadi kebingungan dan akhirnya muncullah statement itu kan. Ya nanti juga pada dasarnya bahkan setelah tanggal nyolong itu juga akan dibebaskan karena polisi sendiri kan nggak tahu apa dasarnya kan. Ya. Sebelum tanggal 6 boleh, setelahnya nggak boleh, apa dasarnya kan? Poinnya sama aja tuh kan. Karena orang yang penting mau larang orang kembali ke desa dengan konsekuensi membawa potensi COVID atau mau mengizinkan orang supaya sedikit lega dan bawa uang ke desa itu yang nggak bisa diputuskan oleh negeri. Dan keadaan itu yang membuat orang ya udah apa aja sebetulnya. Jadi itu bakal terjadi mudik besar-besaran lagi tuh. Ya, itu terminologi yang Anda sampaikan tadi pulang desa itu nggak ada aturan. Yang ada itu pulang kampung atau mudik. ya. Nah, itu bingung aparat di lapangan kalau Anda nanti jawab mau kemana? Saya pulang desa. Dia nggak ada ini boleh karena tidak ada dalam aturan boleh. Ya, nah itu kita usulkan aja sebetulnya alasan itu para pemudik pakai istilah itu kami mau pulang desa itu. Mudik bukan pulang kampung ya enggak ngapain ya pulang desa. Di belakangan Presiden Jokowi akan muncul lagi iya yang saya maksud adalah tidak boleh mudik tidak boleh pulang kampung tapi pulang desa boleh itu. Itu namanya ludruk istana. Dan ahli bahasa kemudian sibuk membuka kamus baru bahasa Indonesia lagi dalam kamus besar
bahasa Indonesia ada tidak ini terminologi ini gitu. Oke. Jadi kepastian kebijakan itu lenyap. Jadi menjadi longgar sebetulnya karena nggak ada arah itu. Jadi kebijakan dilonggarkan bukan karena dia tahu ABCD-nya, ujung pangkal akibatnya, tapi karena dia sendiri nggak ada arah tuh. Jadi ya udah suka-suka lah. Nah, ini yang terbaru berkaitan dengan kebingungan ini berkaitan dengan vaksin. Saya kira kan sekarang sedang heboh sekali vaksin Nusantara gitu. Tapi ada tadi nggak tahu ada yang mengusulkan singkatan yang Vanus atau Vagnus atau apa kan ini macam-macam. Tetapi yang kita tahu kemarin kan ada sejumlah tokoh penting yang bersedia menjadi sukarelawan. Itu bahkan kita ada seorang mantan Menkes Ibu Fatila Subari juga ikut menjadi sukarelawan. Ada Pak Gatot, ada Ical Bakri, Sudi Silalahi, dan termasuk dalam grup ini Pak Dahlan Iskan ya, yang mensupport ini. Tetapi kan kemudian kemarin itu ada sejumlah tokoh, ada sampai 100-an orang yang mendukung BP POM untuk menegakkan aturan, jangan meminta agar BP POM jangan ditekan-tekan. Ini tokoh-tokohnya nggak main-main, karena ada Wapres Budiono disebutkan, juga ada Eri Diana Harja Pamekasan, mantan komisioner KPK, dan banyak tokoh lain termasuk Safi Ma'arif. Ini saya kira menjadi fokus perhatian publik lagi dan menjadi sangat menarik juga, Bung Rocky. Saya lihatnya dari segi disiplin penelitian. Kan problemnya, apakah Terawan melanggar tata cara penelitian? Kan itu yang mesti dibatalkan, bukan melarangnya tuh. Ya orang bikin riset nggak ada soal. Lalu ada orang mau jadi sukarelawan, yang nggak ada soal juga. Kecuali dalam keadaan perang yang betul-betul memerlukan disiplin. Kan ini bukan keadaan perang kan, dan bahkan tidak disebutkan sebagai darurat sipil tuh. Nah, aturan-aturan yang hanya memaksa itu, yang boleh memaksa itu kalau ada keadaan darurat militer itu, sehingga fungsi-fungsi penelitian itu diarahkan untuk satu tugas itu. Jadi dalam keadaan masih ada kebebasan sipil, ya bikin aja penelitian sendiri kan. Kalau saya punya laboratorium juga saya bikin penelitian tuh. Yang penting saya bisa pertanggungjawabkan metode saya tuh. Jadi itu soalnya kan. Jadi BPOM nggak bisa melarang itu. BPOM itu adalah penelitian versi negara. Padahal ini adalah wilayah akademis di mana semua orang yang punya peer group atau peer reviewer ya bisa lakukan penelitian. Jadi kalau misalnya 10 dokter membela Terawan dan mengajukan dalil ini dasar penelitian kami, lalu BPOM mau batalkan, dia mesti batalkan dengan cara apa tuh? Karena peneliti juga bilang kalian juga nggak mau buka kan penelitian vaksin kalian tuh untuk kita periksa. Jadi harus ada cross review supaya betul-betul orang tahu bahwa ini adalah penelitian. Dan Terawan sendiri menganggap bahwa ya beberapa orang mau jadi sampel, mau jadi relawan, ya bagus juga kan. Dan pada akhirnya kan nanti yang senang Presiden Jokowi kan. Misalnya kalau vaksin Nusantara yang berjaya, ya Presiden Jokowi akan klaim juga pada akhirnya. Kan nggak mungkin ditolak kalau itu berhasil tuh. Demikian juga BPOM. Ya, jadi sebetulnya ini agak ajaib kita. Seolah-olah kalau ada tokoh-tokoh yang tampil membela Terawan, lalu ada tokoh yang datang membela BPOM, lalu dianggap bahwa itu ada perselisihan metodologi. Enggak, itu jadinya perselisihan politis kan. Akibatnya itu. Ya. Jadi ada mobilisasi akhirnya. Ya, inilah dan yang menjadi menarik buat kita, bagaimanapun itu dilaksanakan di lembaga resmi loh. Di RSPAD itu kan lembaga pemerintah. Itu RSPAD itu di bawah Kepala Staf Angkatan Darat. Dan sampai sejauh ini kita juga tidak mendengar ada statement resmi dari Kepala Staf Angkatan Darat atau dari pemerintahan sendiri, dari kalangan terdekat, lingkaran dekat Pak Jokowi. Itu sebetulnya kan materi pembuatan vaksin juga itu beredar di dunia, orang boleh pakai kok. Diambil dari Indonesia, diuji di Amerika, atau sebaliknya bahan dari Indonesia diujikan dari Amerika, diujikan ke Indonesia. Kan itu terbuka kan. Jadi sifat riset yang terbuka jangan dihalangi oleh persaingan politik tuh. Jadi saya menganggap bahwa biarin aja Pak Terawan lakukan sesuatu, tentu dengan sistem berpikir dia sendiri tuh. Karena nggak mungkin metodologi itu cuma satu tuh. Nggak bisa BPOM mengklaim bahwa hanya metodologi kita yang boleh dipakai itu. Dan itu membuktikan bahwa negara mau memonopoli cara berpikir manusia itu kan nggak bisa tuh. Apalagi soal kesehatan, orang bisa pilih itu. Dia bahkan bisa pilih jamu ramu-ramuan kok dan nggak mau divaksin, nggak ada soal kan. Kan undang-undang kita nggak memaksa. Dalam keadaan pandemi pun
kebebasan sosial, kebebasan civil liberties itu nggak boleh dihalangi itu. Dia bisa milih, kecuali dia milih pengobatan yang bisa menimbulkan penyakit baru, itu nggak ada soal. Tapi kalau itu risikonya pada diri dia sendiri, ada urusan apa dengan negara? Kan itu konyolnya di situ kan. Tapi yang kita lihat sebenarnya satu hal ini, karena ini akan menimbulkan kegaduhan baru. Walaupun sebenarnya ada semangatnya, itu semangat nasionalisme dan sebagainya. Tetapi dengan adanya dua kelompok ini, makanya kemudian Anda betul bahwa ini bagaimanapun juga tidak terhindar dari soal politik. Dan anggota DPR yang mendukung vaksin Nusantara sudah mulai menuding ini BPOM sudah main politik gitu, menggalang dukungan. Itu sama misalnya dulu soal keluarga berencana tuh. Orde Baru memaksakan itu fertilisasi itu dengan suntik segala macam tuh. Terus kelompok perempuan protes karena dianggap itu tidak ada kesepakatan. Karena negara seolah-olah mengetahui nasib dari rahim perempuan, mau mengatur rahim perempuan. Kan itu jadi problem hak asasi dulu kan. Tapi masyarakat sipil kalah karena pemerintah Orde Baru menganggap ini adalah demi efisiensi supaya tidak pemborosan ekonomi, terlalu banyak anak segala macam. Tapi itu argumentasi agregat ekonomi, argumentasi human rights juga harus diperhatikan. Ada orang yang memang nggak mau ikut KB itu karena keyakinan agama, keyakinan sosial, atau karena memang dia menganggap saya bisa pilih kok mau ikut apa enggak. Hal yang sama juga di sini dalam vaksinasi itu. Nah, bayangkan misalnya kalau bulan Mei nanti nggak ada vaksin yang diproduksi di dunia gitu. Karena semua orang dunia sekarang menganggap lebih baik menyimpan vaksin karena sangat mungkin ada kekurangan vaksin supply dunia. Lalu Indonesia nggak punya vaksin. Jadi justru Terawan dianggap aja sebagai persediaan ketika vaksinnya berkurang. Dan ketika 3-4 sampel itu ternyata efek sampingnya kurang, kan juga dunia akan melirik kan bahwa yang dilakukan oleh Terawan itu ternyata lebih efektif daripada vaksin yang kita impor. Karena Terawan langsung mempraktekkan itu di dalam lingkungan yang dekat dengan vaksinnya sendiri kan. Kan infeksi terjadi pada orang Indonesia, ya sampelnya mesti orang Indonesia dan reviewernya mesti dari Indonesia tuh. Itu yang disebut sebagai akurasi di dalam uji vaksin tuh. Itu hal biasa di dalam metodologi kan. Yang terjadi sebetulnya adalah ya kegenitan aja, bahwa seolah-olah kalau ada orang lain yang lakukan penelitian maka yang lain tuh nggak berguna. Jadi BPOM juga nggak usah baper. Tentu aja yang resmi adalah BPOM, tapi itu resmi oleh negara, bukan resmi oleh ilmu pengetahuan. Beda tuh. Diresmikan oleh negara tidak berarti sekaligus hanya boleh itu yang dilakukan ilmu pengetahuan. Justru ilmu pengetahuan harus dibuka perspektifnya lebih lebar tuh. Jadi saya menganggap bahwa sah yang dilakukan Terawan, BPOM juga boleh bicara, tapi jangan kemudian satu kelompok kepentingan memobilisir orang untuk saling adu massa, adu elite atau adu otoritas tuh. Karena di situ ada Gatot Nurmantio, ada anggota DPR, maka sebelah sini juga ada Ical Bakri di situ. Lalu sebelah sini lakukan pengerahan massa tandingan. Ini udah kayak tawuran nih. Kampung sana kirim massa, kampung sini juga bersiap-siap. Padahal yang direbutkan adalah ide tentang kesehatan. Dua-duanya kan berupaya untuk menghasilkan vaksin yang paling ampuh. Kan nggak mungkin Terawan berpikir bahwa dia akan menghentikan vaksinasi yang dipilih oleh pemerintah. Dia nggak punya hak juga menghentikan. Dia cuma ajukan itu sebagai alternatif itu. Ya terima aja sebagai alternatif kan. Ya, oke. Karena betul, wah ini menarik tadi Anda menggunakan terminologi tawuran. Jadi tawuran para elit politik ini karena vaksin Nusantara. Tetapi sebenarnya situasi begini nih, saya mau tanyakan pada Anda, itu biasa dalam negara demokrasi atau ini terjadi dalam sebuah negara yang sebenarnya sudah semacam tidak ada percayaan publik terhadap masyarakat, tidak ada percayaan publik terhadap pemerintah? Yang terjadi justru itu kan, karena publik dari awal menganggap bahwa cara pemerintah memanage, mengadministrasi vaksin ini berantakan, maka timbul kesan bahwa jangan-jangan yang punya Terawan itu yang lebih efektif kan. Jadi sebetulnya berawal dari kecurigaan
publik terhadap cara-cara pemerintah menyelenggarakan vaksinasi kan. Jadi dalam negara demokrasi itu soal biasa, penelitian lebih biasa, dan kita kalau kita menganggap demokrasi oke. Kalau kita mau larang penelitiannya terawan, itu artinya kita hanya boleh punya satu laboratorium yang disponsori negara dan publik nggak punya lack of ignorance. Nah, itu dalam penelitian lack of ignorance itu. Dalam rangka itu kita justru mesti curiga kalau negara hanya negara memonopoli penelitian dasar, itu sama seperti Hitler membangun laboratoriumnya hanya untuk kepentingan rasisme itu bahayanya kan. Nah, kontroversinya muncul memang karena terawan orangnya juga suka nyeleneh di dalam metodologi, tapi dia harus diminta pertanggungjawaban. Kan mesti ada komunitas ilmuwan yang melakukan pertanggungjawaban. Yang saya baca justru banyak epidemiologis yang menganggap bahwa yang dilakukan terawan itu benar. Nah, mereka ini kan harus juga dianggap sebagai peneliti itu. Jadi kalau dia terbelah pikirannya itu biasa sekali itu, karena beda paradigm. Yang menuntun penelitian berbeda. Penelitian BPOM atau otoritas BPOM adalah memasarkan dan melegalisasi vaksin. Tetapi otoritas terawan dia menunjukkan bahwa dia pernah punya reputasi berhasil di dalam melakukan terobosan metodologi. Metodologi itu tidak sesuai dengan ID. ID kemudian panggil dia dan itu namanya pelanggaran etik itu. Tapi itu sifatnya pelanggaran etik. Pembuktian metodologi belum pernah dilakukan loh, itu beda tuh. Karena melanggar etika ID, tidak disiplin itu. Bukan karena hasil risetnya yang dibuktikan salah, itu belum tuh. Ya, dan tetapi kan seperti kita ketahui kemudian walaupun dia sebagai dokter yang diberi hukuman oleh ID, tapi ternyata dia malah diangkat menjadi Menteri Kesehatan oleh itu. Kan jadi sebetulnya kalau misalnya ID itu smart dan bersih di dalam memberi proposal, kan mestinya dia ID berupaya untuk halangi terawan jadi Menteri Kesehatan. Kan nanti juga ID harus bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan kan. Jadi Jokowi memang yang boleh dianggap ya Jokowi yang melanggar rumusan ID. Kenapa ID nggak marah pada Jokowi? Kan Jokowi mesti dengar ID sebetulnya kan. Tapi Pak Jokowi nggak mau dengar tuh. Jadi ID mestinya marahnya ke Jokowi bukan ke terawan. Okay. Marah politiknya ya. Ya. Nah, apakah diamnya Presiden Jokowi dalam ribut-ribut vaksin Nusantara tadi, seperti ada indikator bahwa Presiden sedang wait and see, dan kemudian seperti Anda sebutkan tadi akan mengambil mana yang menguntungkan? Saya kira ntar lagi 2 hari lagi Presiden bilang ya kita teruskan vaksin Nusantara karena itu adalah karya anak bangsa tuh. Jadi Presiden justru akan pakai isu nasionalisme karena beliau kan cuma itu, narasinya kan cuma itu kan. Dia nggak mau tahu itu ada perselisihan. Yang penting dia tampil gitu, walaupun dengan alasan yang agak konyol. Yang sebetulnya mestinya dari awal Presiden kasih sinyal aja sekarang kan. Tapi kalau Presiden nggak kasih sinyal, itu artinya Presiden sebetulnya diam-diam menyetujui penelitian yang dilakukan oleh Dr. Terawan itu. Sama seperti dia menyetujui, kan sebetulnya Presiden udah menyetujui metode Dr. Terawan, karena itu dia angkat Terawan jadi Menteri Kesehatan. Kalau dia nggak setuju kan dari awal dia nggak angkat tuh. Jadi dia nggak patuh pada ini sebetulnya. Jadi dia mesti panggil Presiden dan disidang secara etis. Yes. Nah, jadi sekali lagi kita silakan kalau Anda kesulitan bisa menghadapi problem ketika Anda mau pulang kampung atau mudik, karena 2 terminologi itu sudah dikenali oleh petugas di lapangan. Ambil saran saya, ambil nasihat Bung Rocky untuk sampaikan saja bahwa Anda pulang ke desa. Gitu ya, Bung Rocky? Dan bawa, kan ada lagunya tuh, pulang ke desa sambil nyanyi-nyanyi tuh. Dan kalau bisa pulang ke desa sambil bawa surat vaksinasi Nusantara tuh, itu lebih lengkap kan, pulang ke desa dengan vaksin Nusantara. Kan gak enak kalau pulang ke desa dengan vaksin Cina. Ya desa mana yang pulang kan tuh mesti vaksin Nusantara. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Iya, ini kita infotainmentkan aja masalah-masalah selus negeri ini, karena kegembiraan kita adalah menyaksikan ludruk baru di istana nanti itu. Dan itu yang akan diulas di Tunjuk Boy.
tunjuk poin. Tunjuk poin. Ya. Muncul Ali. Tunjuk poin. Begitu. Oke. Iya. Terima kasih, Bung Rocky.